Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat kan? Sehat Alhamdulillah Bapak. sehat, Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. Sehat Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah saya sehat. Yang penting gajinya lancar. Kemudian kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Alan dipimpin teman-temannya berdoa. Baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menjadikan kita seorang siswa yang unggul, kreatif, inovatif, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Berdoa tidak pernah cukup. Terima kasih. Terima kasih Mas Alan. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Presensi. Mas Alan hadir? Hadir, Pak. Oke. Mbak Lisa hadir. Mbak Lili Ada, Pak. hadir. Ada Mbak Tasya hadir Pak. hadir. Mbak Citra. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Oh, Alfa 1 ya. Ani nggak masuk. Oke, ada yang dititipin izin? Nggak ada ya? Enggak Pak. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Bapak share screen terlebih dahulu. Benar ya. PPT. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran 3 ini, kita kemarin belajar tentang apa, anak-anak? Tata surya Pak. Tata surya, Pak. Ya, benar. Kita belajar tentang teman-temannya bumi. Ternyata di tata surya ini nggak cuma bumi aja planetnya. Ternyata ada Jupiter, ada Mars, ada Neptunus, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini, nanti kita akan belajar tentang yang pertama, modernisasi, yaitu perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, tentunya IPS. Yang kedua, nanti ada teks fiksi. Kita nanti menentukan gimana tuturan dan tindakan tokoh dalam cerita fiksi, terus penceritaan penulis dalam teks fiksi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir nanti ada PKN tentang nilai kesatuan dan persatuan. Semuanya sudah siap? Siap Bapak. Iya, Pak. Ya, Pak. Walaupun pembelajaran ini berbasis online, nggak ketemu ke sekolah, tapi tetap tata keramainya diperhatikan, lalu termasuk tata cara berpakaian. Nah, jangan sampai ikut kelas cuman oblongan toh, kaos oblong, apalagi cuman sarungan toh ya. Dengan minimal itu berkeras ya. Oke, kita mulai gambar. Yang gambar kiri ini apa? Tahu, Pak. Apa, Alan? Yang paling atas itu adalah kegiatan membajak sawah ya, Pak. Kalau tidak salah, nah membajak sawahnya itu masih menggunakan kerbau, artinya dia masih tradisional. Bukan begitu, Pak? Nah, benar sekali. Kalau bawahnya coba sekalian dijawab. Ya, kalau bawahnya itu sudah sedikit lebih modern, Pak, yaitu menggunakan traktor. Hal ini kan juga membuat tenaga dari petaninya juga semakin efisien. Begitu ya, Pak ya? Oke, benar sekali. Pintar, Alan. Benar yang di atas itu membajak sawah dengan
tenaga hewan. Lalu yang bawahnya menggunakan tenaga mesin. Nah, berarti ada di sini ada perubahan. Dulu pakai hewan, sekarang pakai mesin. Lebih mudah ya kan. Terus yang paling kanan atas, ada yang tahu itu apa? Mesin tik, Pak. Ya, benar, mesin tik. Dan bawahnya, Laptop, Pak. oke, laptop. Dulu kalau kita ngetik, kita bikin teks itu pakai mesin tik. Sekarang sudah dipermudah dengan laptop. Selanjutnya, nah kemudian di sini ada yang tahu nggak paling pojok kiri atasnya apa? Ini adalah setrika uap. Nah, kalau dulu itu nyetrika pakai uap, pakai panas aren terus dimasukkan di dalam setrika. Nah, kalau sekarang setrikanya lebih dipermudah lagi menggunakan listrik, tinggal colok terus dah panas. Terus yang paling atas itu ada telepon kuno. Kita kalau telepon dulu itu harus muter-muter angkanya dulu tuh. Nah, ribet ya kan. Ada kabelnya juga. Kalau kabelnya putus, ya sudah putus. Kalau bawahnya ini ada namanya telepon genggam atau gawai. Nah, cuma tinggal pencet-pencet, asalkan ada kuotanya, kita bisa menghubungi saudara kita, teman kita di mana aja. Terus next. Nah, tadi kita sudah melihat beragam gambar ya kan. Tadi sudah menyebutkan namanya, kegunaan bendanya, terus menjumpai bendanya di mana. Nah, sekarang coba dilihat soal nomor 5. Pilihlah salah satu benda dari benda-benda di atas yang paling kamu inginkan dan jelaskan alasannya. Coba saya pengen dengar suaranya Citra. Yang paling saya inginkan laptop, Pak. Laptop saya rusak. Aduh, laptop ya, karena Pak. laptopnya rusak. Iya, Pak. Jadi saya nggak bisa main Angry Bird, Pak. Aduh. Ya, semoga teman kita Citra bisa diberikan laptop yang baru. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, itu tadi benda-benda yang awalnya tadi membajak sawah dengan hewan, sekarang jadi pakai traktor lah, lebih mudah. Itulah modernisasi. Seiring waktu, manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang penting, yang simpel itu yang mana? Itu yang digunakan manusia sekarang. Oke, kita lanjut. Ayo membaca. Dibuka halaman buku siswanya, halaman 27 gitu. Coba dibaca Lili. Lili tolong dibaca teks yang halaman 27. Atau saya gantikan saja, Pak. Sudah ketemu Pak ini Pak. Oh, baik. Iya. Mohon maaf Pak, lama. Ya, nggak apa-apa. Ayo lanjutkan, Mbak Lili. Yang bagian ini ya. Modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Ya, Gitu Pak. baik. Terima kasih, Lili. Oke, Sama-sama tadi Pak. ya, itu tadi teks modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Ternyata ada plus minusnya. Kalau kita itu sudah dianggap menjadi masyarakat modern, ya kan? Karena sudah apalagi ada sebutan generasi Z ya, yang sudah menemui gawai. Kalau zaman dulu masyarakat tradisional itu belum menemukan menjumpai gawai, terus teknologi yang lainnya seperti sekarang. Lalu bawahnya, ayo berdiskusi. Nah, tadi kita telah membaca dan mengetahui tentang masyarakat modern. Apa itu masyarakat modern, ciri-cirinya gimana. Nah, sekarang bersama teman dalam kelompok, tentukanlah
ciri-ciri masyarakat modern dari bacaan di atas. Lalu gambarlah atau carilah gambar yang sesuai untuk menjelaskan ciri masyarakat modern tersebut. Buatlah tabel untuk menjelaskan hasil diskusimu, lalu presentasikanlah hasil diskusimu di depan kelas dengan percaya diri. Jadi sekarang tugasnya, kalian gini aja, Bapak kasih tugas masing-masing satu siswa mencari apa ciri-ciri masyarakat modern pada saat ini. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Jangan 3 menit aja. Dimulai dari sekarang. Saya sudah menemukan, Pak. Aku kok begitu? Oke, Alan mau dipresentasikan ke teman-temannya, boleh? Nah, jadi kan tadi Bapak meminta kita untuk mencari nih ciri-ciri masyarakat modern. Nah, ternyata ini menjadi pengetahuan baru, Pak, bagi saya soal melihat mana yang negatif, mana yang positif, begitu. Ya, pintar sekali yang salah. Sip. Terima kasih, Pak. Kita kasih applause untuk Alan. Ada yang lain yang mau dipresentasikan pendapatnya? Tasya boleh yuk. Tasya dari tadi diam aja soalnya. Ya, Pak. Kalau yang saya tahu, Pak, ciri masyarakat modern tuh lebih, lebih mandiri, jadi individu sendiri-sendiri semua. Jadi intinya masyarakat modern itu mandiri ya daripada Ya. masyarakat tradisional. Oke, bisa itu. Tapi ada plusnya tuh, masyarakat tradisional mereka mungkin tidak mandiri tapi mereka mengedepankan gotong royong, itu juga plus. Nah, kalau Bapak mau tambahkan, kalau masyarakat modern itu berhubung kita itu juga masyarakat modern tidak lepas dengan yang namanya gawai atau smartphone. Itu juga bisa membuat kita ada plusnya, juga ada minusnya. Plusnya gawai itu dengan gawai kita bisa berhubungan, menghubungi teman kita yang jauh di sana. Tapi juga bisa menjauhkan teman kita yang di sini, gitu kan? Lagi kumpul-kumpul, lagi makan bareng, ini orang satu ini makan sambil lihat YouTube, temannya ditinggal sendiri. Itu contoh minusnya masyarakat modern. Berarti tinggal kembali kita nih, kita bisa memanage juga tentang teknologi yang kita dapatkan ini. Oke, yang selanjutnya kemarin ingat kan Bapak kasih tugas LKPD untuk mewawancarai orang tua atau kakek atau nenek ya kan. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan di depan teman-teman? Baik, Pak. Kalau saya lagi boleh nggak ya, Pak? Boleh banget, Alan. Silahkan dipresentasikan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Jadi, kan kemarin kita minggu lalu diminta untuk ngasih apa sih, Pak? Maaf, Pak. Kita diminta mewawancarai layangan. Nah, sekarang
Kalau saya itu kurang suka layangan, Pak. Saya lebih suka game Free Fire. Itu, Pak. Oke, itu tadi cerita dari Alan. Seru ya teman-teman ya. Coba Bapak mau dengar cerita dari apa ya? Dari Sylvia deh. Kalau Sylvia gimana? Oke, Pak. Narasi. Iya. Kalau saya sih kemarin itu sempat mewawancarai juga. Nah, udah sih Pak, gitu aja. Oke. Makasih Sylvia. Kita beri applause untuk Lily. Yeay. Itu ya tadi ya. Itu beberapa hasil wawancara teman-teman sekalian. Ternyata ada yang sama, ternyata ada yang tadi berangkat ke sekolah jalan kaki. Nah, itu masuk perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi. Kalau zaman dulu ya berangkat sekolah, menyusuri lembah, menyusuri sungai. Ya. Kalau sekarang cuman naik Gojek, naik Gojek ya sampai. Artinya kita bisa bersyukur nih hidup di serba yang cepat bisa mempermudah kita dalam mencari ilmu. Terus yang selanjutnya, oke anak-anak kita silahkan buka bukunya halaman 30. Wah ini ada teks cerpen yang lumayan panjang yang judulnya Si Hitam oleh Diana Caritas. Oke, Bapak akan menunjuk siswa-siswa nanti secara bergantian membaca ya. Dimulai dari Lydia, Hedir. Kamu ngantuk ya, mesti ya? Enggak, Pak. Oke, coba kalau nggak ngantuk dibaca cerpen Si Hitamnya. Nanti kalau Bapak bilang stop, stop ya. Ya, Pak. Si Hitam oleh Diana Caritas. Sudah selesai, Pak. Ya, terima kasih Citra. Itu tadi kata-kata terakhir gimana? Kamu belum cukup umur untuk menggunakan telepon genggam. Ini bahaya, sudah Kak Rima sambil berlalu dari Rita. Berarti kalau kita belum cukup umur terus menggunakan telepon genggam itu juga ada bahayanya. Contohnya kita bisa mengakses situs-situs yang berbahaya yang dilarang oleh pemerintah. Terus yang kedua kecanduan main game, yang ketiga kecanduan main TikTok dan lain-lain. Ternyata ada minusnya, nggak cuma plusnya. Itu ya diingat-ingat ya. Oke, pertanyaannya, bagaimana menurut kalian cerita fiksi di atas? Tadi judulnya apa? Si Si Hitam. Hitam. Apakah kalian menyukai ceritanya? Suka nggak Suka, ceritanya? Pak. Suka. Kenapa Suka, kok bisa Pak. suka? Kenapa kok bisa suka? Soalnya bagus. Soalnya kucingnya ketemu, Pak. Oh, kalau berarti kalau kucingnya ketemu nggak suka? Nggak suka, Pak. Sedih. Sad ending ya. Menurut Bapak sendiri, cerita fiksi di atas itu sangat bagus karena
banyak hikmah yang bisa diambil. Yang pertama ada plus minusnya teknologi. Terus yang kedua ada makna kekeluargaan. Oh, ternyata kakak adik itu harusnya saling menolong. Terus yang ketiga ada kegotong royongan. Sesama teman harus saling membantu juga. Nah, itu bagusnya cerita yang di atas. Terus, apakah kalian masih ingat tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Apa itu tokoh tambahan? Apa itu tokoh utama? Nah, menurut kalian perbedaan keduanya apa? Ada yang bisa menjawab? Tokoh utama sering muncul, Pak. Tokoh tambahan yang bantu-bantu tokoh utama, ya enggak, Pak? Ya, benar. Berarti kalau menurut cerita di atas, tokoh utamanya siapa? Rina, Pak, sama Kak Irma. Nah, betul. Terus tokoh tambahannya? Teman-teman Rina, terus ada teman-teman Kak Irma sama Mbak Tati. Teman-teman Rina. Nah, kasih aplaus untuk Citra. Iya. Emang pinter-pinter murid-murid Bapak itu. Oke, kita lanjut. Tadi judulnya apa? Si Hitam, penulisnya Diana Karita. Lanjut ya. Oke, coba dibuka halaman 35. Tolong dibaca. Enggak, lanjut. Tolong dibaca. Sudah ketemu halaman 35? Ada percakapan Siti dan Lani. Tolong Siti dibaca oleh Alan dan Lani dibaca oleh Laili. Mau sama kan namanya? Lani dan Laili. Ya. Yuk, kita ketemu ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Aku senang membaca cerita tentang telepon genggam itu, Lani. Wah, benar juga ya, Lan. Kecanggihan teknologi dalam komunikasi dapat mempersatukan kita. Tapi apa sih sebenarnya makna persatuan itu? Kita cari tahu yuk. Yuk. Oke, anak-anak Bapak tutup dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Makasih, Bapak.